Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat menyapa kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat menyapa kembali para pemirsa Fatwa TV dalam program live interaktif konsultasi Islam yang akan diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang merupakan dosen STD Imam Syafi'i Jember. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini di studio Fatwa TV Jember. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustaz? Khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah saya. Mudah-mudahan para pemirsa juga demikian. Alhamdulillah saya, insyaallah. Tapi sebelum kita memulai acara kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mendengarkan nasihat dari Al-Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang sangat terkenal yang pernah terjadi di kota Madinah. Suatu ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala membuat majelis di Masjid Nabawi. Ketika itu beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seperti biasanya. Banyak sekali murid-murid beliau yang menghadiri majelis tersebut. Di tengah-tengah majelis itu datanglah sebuah kafilah yang besar. Dan ada yang unik dari kafilah ini. Mereka menggunakan gajah sebagai alat transportasinya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa di Madinah tidak ada gajah. Kafilah ini datang, maka orang-orang atau penduduk Madinah menjadi ramai sekali. Dan itu juga akhirnya menjadikan orang-orang yang hadir di majelis Imam Malik rahimahullahu ta'ala akhirnya keluar untuk melihat sesuatu yang aneh ini. Pemandangan yang unik. Pemandangan yang mungkin sangat jarang mereka lihat di kota Madinah. Dan untuk kelihatan lagi juga akan sangat lama. Mereka berhamburan keluar dari majelisnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kecuali satu orang. Satu orang yang bernama Yahya Al-Laythi. Karena hanya satu orang ini yang tetap duduk di majelisnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, maka Imam Malik mengatakan kepada Yahya Al-Laythi ini, kenapa kamu tidak ikut keluar? Padahal di negaramu atau di negerimu, di Andalus sana, juga tidak ada gajah. Apa jawaban Yahya Al-Laythi kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Yahya Al-Laythi mengatakan, lam arhal liubsiral fil. Aku datang ke sini jauh-jauh dari Andalus,
dari Spanyol. Bukan untuk melihat gajah. Wa innama rahaltu liusyahidaka wa ata'allama min ilmika wa hadyik. Tujuanku kemari, jauh-jauh dari Andalus, dari Spanyol, adalah untuk datang ke majelismu, untuk belajar kepadamu, belajar mengambil ilmu dan mengambil petunjuk darimu. Mendengar jawaban ini, Imam Malik rahimahullahu ta'ala merasa takjub dengan jawabannya. Dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala akhirnya menjuluki Yahya al-Laythi dengan julukan Aqilul Andalus. Aqilul Andalus maksudnya adalah orang cerdasnya negeri Spanyol. Dan akhirnya Yahya al-Laythi ini ketika pulang ke Andalus, dia menjadi rujukan dari ulama-ulama di sana. Dan dia menjadi ulama yang sangat terkenal dalam mazhab Maliki. Bahkan Muwatta yang paling banyak tersebar juga Muwatta yang dari riwayatnya Yahya al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat betapa kuatnya orang ini dalam mengejar target utamanya. Harusnya kita juga demikian dalam kehidupan ini. Kalau di dalam kisah ini diceritakan ada gajah yang menarik perhatian orang-orang yang belajar, akhirnya mereka meninggalkan belajarnya, maka sebenarnya dalam kehidupan ini juga banyak sekali hal-hal yang mengacaukan kita untuk meraih target utama kita, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita akhirnya terlupa, terlena dengan dunia. Padahal sebenarnya kita ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih surganya. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau kita ingin benar-benar bisa sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka fokuslah pada ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fokuslah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita terlena dengan gajah-gajah yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terlena dengan godaan-godaan dunia yang melenakan tujuan utama kita hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan termasuk di antara usaha yang sangat banyak pengaruhnya dalam menjadikan kita benar-benar semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah memperbanyak doa tentang hal ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita dalam melakukan amal-amal ketaatan. Banyaklah berdoa dengan doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca sebelum salam kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah kepadamu dengan baik. Ini diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya. Maka banyaklah
berdoa dengan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu pula berdoalah dengan doa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hatiku untuk taat kepadamu. Begitu pula doa Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu. Aku memohon kepadamu kecintaanmu. Dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Dan kecintaan kepada amalan yang mendekatkanku kepada cintamu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan banyak berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semangat untuk beribadah, maka ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap amalan-amalan kita dalam meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang benar-benar semangat untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dilenakan oleh gangguan-gangguan duniawi. Dan mudah-mudahan kita bisa fokus untuk terus berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga dengan nasihat ini dapat menambah kembali semangat kita untuk terus menuntut ilmu kepada Allah, terus menuntut ilmu di jalan Allah Azza wa Jalla. Amin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Musyaffa' Ad-Darini seputar konsultasi Islam, bisa menghubungi layanan kami di 0331 544 6087, di 0331 544 6087. Dan acara live interaktif ini juga dapat didengarkan melalui radio, yaitu radio MDFM Probolinggo, radio Binbas Yogyakarta, kemudian di radio Sahabat Tegal, radio Hang FM Batam, radio Amuba Pangkal Pinang, radio Sago FM Sumatera Barat, radio Gema FM Bontang, radio Al-Hikmah Banyuwangi, dan radio Tuha FM Riau, serta radio Mas FM Sragen. Kemudian kita akan langsung Ustaz memasuki pertanyaan. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz, ditanyakan oleh Ibu Sela dari Aceh, Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bercerai. Saya menikah sudah 14 tahun. Tapi suami masih melakukan kesalahan yang sama. Suami masih suka bohong, melihat perempuan lain di salah satu aplikasi, dan sering nonton film dewasa. Saat saya hamil anak kedua di tahun 2014, suami saya selingkuh saat saya hamil. Saya sudah tidak tahan, tolong berikan saya solusi. Syukran Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik. Iya. Ini ya kenyataan hidup yang pahit ya. Solusinya, kalau masih bisa bersabar, maka bersabarlah. Kalau masih bisa bersabar, maka bersabarlah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan atau carilah pertolongan dengan salat dan sabar. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat, ya. Dengan sabar dan banyak mengadukan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan kita kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup yang sangat pahit seperti ini. Sabar bukan berarti menyerah dengan keadaan. Ya, jangan diartikan bahwa sabar itu membiarkan keadaan, tidak. Ya.
Sabar itu maksudnya adalah menerima takdir Allah yang dituliskan untuk kita. Menerima dengan rela. Tapi bukan berarti membiarkan keadaan. Kita tetap dituntut untuk memperbaiki keadaan. Di antara caranya adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan suami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suami kita. Banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang bersabar. Ini solusi yang pertama. Dan jangan kita remehkan solusi ini. Sebenarnya solusi ini adalah solusi yang paling baik. Bersabar tapi tidak menyerah. Bersabar tapi dengan berusaha memperbaiki keadaan. Dan kalau yang kita mampu adalah berdoa, maka berdoa. Berdoa terus. Setiap sujud di sholat kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan pernikahan kita. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan suami kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suami kita. Setiap sujud coba berdoa dengan doa-doa seperti itu. Jangan menyerah. Setiap malam maka bangun di akhir malam. Doakan suami kita. Ya, ini solusi yang pertama. Kalau misalnya sudah tidak bisa melakukan solusi ini, sudah tidak ada harapan, ternyata suaminya perilakunya benar-benar tidak bisa kita toleransi. Perilakunya benar-benar buruk, sangat buruk sekali. Maka kita diperbolehkan untuk meminta cerai kepada suami. Ya, kita dibolehkan. Dibolehkan untuk mengangkat masalah ini kepada KUA. Ya. Kantor urusan agama, kemudian kita menggugat cerai suami kita, yang seperti itu dibolehkan. Karena alasannya akhlaknya suami sangat buruk sekali, ya. Ini pernah berzina, ini sering nonton film-film dewasa, ya. Film-film yang sangat-sangat tidak pantas untuk dilihat, ya. Sering berhubungan dengan wanita lain yang bukan mahramnya dan hubungan tersebut adalah hubungan yang diharamkan, ya. Ini akhlak yang sangat buruk. Maka ya, istri diperbolehkan untuk meminta cerai dari suami yang demikian. Tapi kalau masih bisa bersabar, maka bersabarlah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan. Demikian, Allah taala a'lam. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bagi penanya mendapatkan pencerahan dari jawaban Ustaz. Kemudian Ustaz, kita sudah terhubung dengan Ibu Nia di Bandung, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, ingin bertanya langsung kepada Ustaz, silakan. Saya punya keponakan, Ustaz. Ya. Udah kuliah ya, Ustaz. Tapi dia punya kebiasaan kentut terus gitu, Ustaz. Buang angin terus gitu. Sampai kalau tiap sholat, begitu sholat buang angin, begitu sholat buang angin, wudu lagi, sholat lagi, wudu lagi, sampai bolak-balik bisa sampai 5 kali itu diulang-ulang. Itu gimana ya Ustaz caranya? Saya yakinkan kalau misalkan itu apa sih mungkin rasa bukan halusinasi ya, rasa was-was sama dianya gitu. Maksudnya gimana caranya biar dia nggak bolak-balik, terus dia tuh nggak bisa menahan kentutnya itu, Ustaz. Jadi
biar dianya sholatnya khusyuk gitu, nggak bolak-balik sampai sholatnya duduk, Ustaz. Duduk itu demi menahan biar nggak keluar angin. Cuman kan mungkin jadi tidak sesuai ya Ustaz kalau sholatnya sambil duduk gitu. Baik. Saja ya. Syukron Ustaz. Fadhal Ustaz. Baik. Iya. Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Saya menyarankan kepada yang ditanyakan agar pergi ke dokter. Pergi ke dokter untuk memeriksakan apa yang menjadi masalah pada kesehatannya. Mungkin ada solusi-solusi dari dokter yang bisa mengurangi penyakit tersebut. Ya tentunya ini sesuatu yang tidak normal ya, kita sebut sebagai penyakit. Ya, mungkin lambungnya ada yang tidak beres. Ya perlu dibereskan. Mungkin ada makanan-makanan yang memicu adanya kentut ini. Ya dijauhi makanan-makanan itu. Intinya ini sesuatu yang tidak normal, maka carilah solusi dari sesuatu yang tidak normal ini. Ya pertama, pergi ke dokter. Sampaikan kepada dokter keluhannya. Ya. Sehingga bisa meminimalisir kenyataan ini. Bisa meminimalisir penyakit ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia membatalkan sholatnya karena ragu, ya. Yang pertama karena ragu ya, ragu seperti sudah kentut, dia masih ragu apakah sudah kentut ataukah tidak. Tapi akhirnya dia batalkan karena daripada tidak hati-hati, mending hati-hati. Lebih hati-hatinya saya batalkan. Maka tindakan ini tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah. Tidak sesuai dengan dalil. Karena sebelum dia punya keraguan batal, dia sudah yakin bahwa tadinya dia berwudu. Ya. Dia asalnya yakin telah berwudu. Kemudian datang keraguan apakah sudah kentut ataukah belum. Maka keraguan ini harusnya dihilangkan. Maksudnya harusnya tidak dianggap sama sekali. Tidak dianggap sama sekali dan tidak punya pengaruh hukum. Yang punya pengaruh hukum adalah keyakinan yang sebelum ada keraguan. Ya. Jadi dianggap wudunya masih ada. Dan dia tidak perlu membatalkan sholat untuk kehati-hatian. Teruskan. Sampai yakin bahwa dia telah batal. Yakinnya dengan apa? Dengan terdengarnya suara kentut itu. Kalau tidak dengan terdengarnya suara kentut berarti dengan terciumnya bau kentut. Ya. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan sampai dia membatalkan salatnya. Jangan sampai dia keluar dari salatnya. Sampai benar-benar dia mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Jadi kalau masih ragu-ragu, maka tidak perlu dia membatalkan sholatnya. Dan keyakinan dia bahwa itu kehati-hatian ini tidak benar. Ya, tidak benar seperti itu. Kalau dibuka pintu itu, maka akan terjadi was-was. Baik. Selanjutnya, kalau dia keluar dari sholatnya karena dia berkeyakinan bahwa menahan kentut itu tidak boleh, menahan kentut ketika sholat itu tidak boleh, maka ini keyakinan yang salah. Menahan kentut ketika di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat jamaah. Karena ada sebagian orang yang, Ustaz, kita nggak boleh menahan hadas, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat bagi
orang yang sudah dihidangkan makanan di depannya. Dan juga tidak ada sholat bagi orang yang menahan dua hadas, ya, hadas kecil dan hadas besar. Ada sebagian orang yang berpandangan, oh berarti nahan kentut nggak boleh. Nggak boleh orang nahan kentut di dalam sholat. Maka jawabannya, menahan kentut itu tidak membatalkan wudhu. Ya, karena yang membatalkan wudhu itu kentutnya. Menahan kentut ketika di dalam sholat juga tidak ada masalah. Ya, terutama ketika dari awal tidak ada masalah di perutnya. Tidak ada masalah di perutnya. Ketika dia sholat baru ada masalah itu. Maka tidak masalah menjaga sholat dengan menahan kentut. Walaupun akhirnya ya kekhusyuan tentu akan berkurang. Tapi itu tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Tetap ya selama kentutnya belum keluar, sholatnya masih dianggap sah. Ya, baik. Ustaz, ini benar-benar kalau terjadi seperti itu memang benar-benar kentut, Ustaz. Dan terjadi berkali-kali. Bisa sampai 5 kali, bisa sampai 10 kali. Dan ini sangat memberatkan, Ustaz. Ini bukan was-was, memang kenyataannya dia kentut, Ustaz. Maka jawabannya, kalau memang dia terkena penyakit seperti itu, maka bisa dikiaskan kepada orang yang kena penyakit salasul baul. Ya, salasul baul itu penyakit tidak bisa menahan kencing. Tidak bisa ngontrol kencingnya. Kalau airnya sudah sampai di situ, ya sudah keluar dia. Jadi ada gangguan di otot yang menahan keluarnya kencing. Otot yang menahan keluarnya kencing sudah lemah. Sehingga kalau sudah lewat situ ya harus keluar. Orang yang terkena salasul baul seperti ini, dia tidak bisa menahan kencingnya, akan keluar terus. Orang yang demikian diberikan keringanan oleh syariat. Sudah ya, sebelum sholat bersihkan kemaluannya. Setelah itu sholat dan tidak usah dipusingkan dengan kencingnya sama sekali. Walaupun keluar kencing di tengah sholatnya, sholatnya dianggap sah. Karena dia mendapatkan keringanan sebagai orang yang sakit salasul baul. Begitu pula orang ini. Orang yang punya penyakit, ya, dia tidak bisa menahan kentutnya. Karena otot yang bisa menahan kentut tersebut sudah lemah. Sehingga harus keluar terus. Ini juga sama hukumnya. Bisa disamakan. Maka apabila keadaannya demikian, yang penting dia wudhu dulu sebelum sholatnya. Kemudian takbir. Kemudian setelah itu dia tidak perlu memikirkan lagi tentang kentutnya. Walaupun keluar kentut dalam sholat, dianggap sah sholatnya karena dia mendapatkan keringanan sebagai orang yang punya penyakit itu. Adapun apa yang dilakukan oleh orang tadi, dikatakan sholatnya dalam keadaan duduk untuk menahan kentut, maka ini cara yang tidak benar. Ya, ini cara yang tidak benar. Kenapa jamaah? Karena berdiri itu rukun. Ya, berdiri itu rukun sholat. Dan dia masih bisa melakukan berdiri. Dia masih bisa melakukan rukun ini, yaitu berdiri. Maka dia tidak boleh meninggalkan rukun ini. Ya, seperti orang yang kena salasul baul tadi, yang tidak bisa menahan kencing. Kalau dia misalnya duduk, dia bisa menahan kencing. Kalau berdiri tidak bisa menahan kencing, maka tetap ya, yang menjadi pilihan paling baik adalah tetap berdiri. Tetap berdiri. Karena dia masih bisa berdiri. Tetap berdiri walaupun keluar kencing, tidak ada masalah. Walaupun keluar kentut, tidak masalah selama dia punya penyakit seperti itu dan tidak bisa menahan hadatsnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallah. Semoga Ibu Nia yang bertanya mendapatkan pencerahan. Kemudian Ustaz, kita telah terhubung kembali dengan Ummu Yodi di Riau. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Yang pertama itu, jika kita membeli produk MLM dalam jumlah banyak, tentu otomatis akan mendapat diskon member. Nah, produk tersebut memang dipakai sendiri karena memang memiliki banyak manfaat dan cocok. Lalu di perjalanan pemakaian pribadi tersebut ada keinginan sekaligus untuk menjualnya tanpa terlibat dalam sistem MLM-nya. Artinya beli putus ke seorang member, lalu dipakai dan dijual lagi atau jual mandiri tanpa dapat bonus jaringan dan fasilitas lainnya dari jaringan tersebut. Apakah hal itu diperbolehkan? Baik, cukup Ibu. Yang kedua, Ustaz, begini. Kemarin teman Ana minta tukar uang koin dadakan, jadi belum sempat Ana hitung sebelumnya. Ana antarkan uang koin itu ke rumahnya dan Ana minta dia yang menghitung sendiri. Nanti sesuai nominalnya silahkan ditransfer saja, karena Ana tidak bisa menunggu lama-lama. Apakah hal tersebut tidak salah, Ustaz? Coba diulangi pertanyaannya. Oh, gini. Teman Ana, kemarin teman Ana minta tukar uang koin dadakan. Jadi belum sempat Ana hitung sebelumnya. Ana antarkan uang koin itu ke rumahnya dan Ana minta dia yang menghitung sendiri. Nanti kalau sudah sesuai nominalnya silakan ditransfer saja karena Ana tidak bisa menunggu lama dan pulang. Silahkan ditransfer. Siapa yang mentransfernya? Yang temannya itu, Ustaz, dia kan punya uang koin, jadi diantarkan ke rumah temannya itu. Nanti dia suruh itulah sendiri. Nanti kalau udah dapat jumlahnya, transferlah ke dia uang tukarannya itu gitu. Terus ke penyerahan uang koinnya ketika itu juga? Enggak, diantarkan, terus dia pulang. Diantarkan kemudian dia pulang, Ustaz. Ya, terus temannya itu ngitung, setelah ngitung baru nanti kalau udah dapat jumlahnya dia transfer. Baik, berarti diserahkan dulu baru transfernya nanti. Iya benar. Ya Ustaz, itu aja. Ya. Jazakumullah khairan Umu Yodi atas partisipasinya. Ya, Ustaz, untuk pertanyaan pertama berarti Ustaz mau menjawab pertanyaan Iya, yang pertama dulu. Ya. Pertanyaan pertama, Umu Yodi menanyakan tentang menjual produk MLM tanpa ikut serta dalam sistemnya. Iya. Fadhal, Ustaz. Yang ditanyakan tadi ya, ada seseorang yang butuh produk yang dijual oleh MLM ya, oleh sesuatu yang ada MLM-nya. Dia membeli produk karena kebutuhan dia. Dan dia beli karena belinya banyak akhirnya dapat bonus. Yang seperti ini tidak ada masalah ya. Karena memang dia membelinya karena kebutuhan. Dan pada asalnya jual beli itu dibolehkan. Taib. Kemudian setelah dia pakai, ternyata dia akhirnya merasa kebanyakan mungkin ya. Sehingga dia kepingin menjual ke orang lain. Dan ini sudah tidak ada hubungannya dengan sistem MLM tadi ya. Apakah seperti ini dibolehkan? Jawabannya dibolehkan, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah di MLM adalah mengikuti sistemnya. Kenapa mengikuti sistem MLM tidak dibolehkan? Ya karena ada sisi kezaliman. Ya sistem MLM itu intinya adalah adanya gharar, juga adanya kezaliman. Gharar karena kita menyetorkan uang dengan iming-iming tertentu, padahal belum tentu kita mendapatkan iming-iming itu. Untuk mendaftar di sistem MLM itu ada syarat membayar nominal tertentu. Semakin besar nominalnya, semakin besar janji keuntungan yang diberikan. Tapi janji keuntungan belum tentu orangnya dapat. Ini gharar. Kemudian kezaliman, iya, dia mencari mangsa terus, mencari downline terus. Yang datang setelahnya itu adalah mangsa dia sebenarnya. Mangsa itu nanti mencari mangsa lain, mencari korban lain. Nanti yang dirugikan adalah yang paling bawah. Itu yang paling dirugikan dan yang paling diuntungkan adalah yang paling atas. Ya intinya ini kezaliman.
Ini intinya mencari korban. Korban yang mau ngasih uang kepada yang di atasnya dengan kedok jual beli. Maka akhirnya MLM difatwakan oleh mayoritas ulama sebagai sistem yang diharamkan. Apabila kita ya misalnya butuh produk yang dijual secara MLM, tapi kita tidak ikut sistemnya, maka Anda melihat tidak ada masalah karena pada asalnya jual beli itu dibolehkan dan kita tidak ikut sistem itu. Kemudian kalau kita ingin menjual kembali apa yang sudah kita beli, maka juga tidak ada masalah. Karena ketika kita jual juga kita tidak ikut sistem lagi. Kita sudah jual putus ya. Kita beli putus, jualnya juga putus. Sehingga yang seperti ini dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang kedua Ustaz, tentang uang koin tadi Ustaz. Iya. Ini akad sharaf namanya ya. Akad sharaf itu tukar uang dengan uang. Ini uangnya satu mata uang ya, rupiah dengan rupiah. Yang satu koin, yang satu uang kertas. Ketika akadnya adalah akad sharaf, maka syaratnya ada dua. Harus kontan dan harus sama. Ya, yadan biyadin, mithlan bimithlin. Jadi sama kadarnya, 100.000 ya 100.000, 1 juta 1 juta. Tapi ini tidak cukup, harus yadan biyadin. Ya, yadan biyadin itu ada serah terima di majelis yang sama. Serah terima di majelis yang sama. Jadi tidak boleh ya, misalnya orang yang ngasih, ini ya uangnya, uang receh saya tinggal dulu silahkan dihitung. Nanti jadinya berapa, nanti tinggal transfer. Praktik yang seperti ini tidak dibolehkan. Karena di sini tidak ada yadan biyadin. Majelisnya sudah selesai, ada salah satu dari objek akadnya belum diserahkan. Maka di sini jadinya riba nasi'ah. Ya. Jadinya riba nasi'ah. Ada sesuatu yang diakhirkan. Padahal tidak boleh. Ya, walaupun jumlahnya sama, 100.000 dengan 100.000. Tapi ini akadnya akad sharaf. Akad tukar menukar uang dengan uang. Maka apabila jenisnya sama, rupiah dengan rupiah, maka harus mithlan bimithlin, yadan biyadin. Kadarnya harus sama dan harus diserahkan di majelis yang sama. Jadi kalau misalnya ingin sesuai dengan syariah, tidak terjadi riba nasi'ah, maka serahkan uang itu, kemudian suruh ngitung. Atau dia ngitung sendiri. Ini sudah saya hitung jumlahnya 100.000. Atau ini saya serahkan uang, coba dihitung lagi. Tadi saya hitung sudah 100.000, coba dihitung lagi. Kemudian dihitung lagi 100.000. Sekarang transfer. Jadi dua orang itu masih di situ. Ya sudah saya transfer sekarang ya. Sampai ke rekening orang yang menukarkan sudah. Setelah itu boleh berpisah. Ini yang sesuai dengan syariat. Ustadz, kalau seperti itu susah Ustadz. Waktunya mungkin gak cukup. Kalau seperti itu ingin tidak kontan, maka jadikan akadnya akad utang piutang. Jadikan akadnya akad hutang piutang, jangan akad tukar uang dengan uang. Hutang piutang itu gimana Ustadz? Ya sudah, ini ya uang koin saya hutangkan ke kamu. Nanti kamu bayarnya lewat transfer. Ini akadnya utang piutang. Kalau akadnya utang piutang, tidak ada kewajiban untuk yadan biyadin. Tidak ada kewajiban untuk yadan biyadin. Maksudnya tidak harus cash, tidak harus ada serah terima di majelis akad.
Utang sekarang boleh nanti membayarnya setelah sebulan kemudian, setelah setahun kemudian tidak ada masalah di situ. Ya. Jadi akadnya utang piutang. Ini ya saya hutangkan uang receh ini, nanti dihitung berapa itu. Nanti kamu bayar ke saya dengan cara transfer. Ini rekening saya. Ini akadnya utang piutang. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa sih bedanya Ustadz? Kan sama-sama. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bedanya di niat. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya. Ini akadnya memang bentuk fisiknya sama ya. Gerakan fisiknya sama. Tapi karena niatnya berbeda menjadi berbeda. Sholat ya. Sama-sama 2 rakaat. Bisa jadi sholat sunnah fajar. Bisa jadi sholat subuh. Yang satu sholat sunnah, yang satu sholat fardu. Sama kan? Ini sama. Ternyata bisa berbeda. Dalam muamalah ini juga demikian. Sama-sama menyerahkan uang. Yang satu niatnya sedekah, jadi sedekah. Yang satu niatnya hadiah, jadi hadiah. Yang satu niatnya utang piutang, jadi utang piutang. Ya. Karena perbedaan niat, maka akad bisa menjadi berbeda. Ya demikian, wallahu ta'ala alam. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga kita semua ditambahkan oleh Allah semangat dalam belajar. Kemudian Ustaz, kita lanjut ke penanya selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Rosmini di Pacitan. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rosmini silahkan. Ya, ini melanjutkan pertanyaan saya waktu lalu itu mengenai sholatnya ibu saya yang kena stroke itu, Ustaz. Kalau wudhunya sudah saya rubah, Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti Ustaz bilang semula gitu. Alhamdulillah. Saya wudhu dengan semprot. Tapi yang saya maksud sholatnya itu bagaimana? Cuma sebentar sekali sudah selesai. Terus kalau seumpamanya itu tidak saya wudhuni, terus apa saya yang menanggung risiko kewajiban saya berdosa atau bagaimana? Karena kalau ingatannya itu, akalnya itu sudah bagaimana ya? Lupa kepada anak, tapi kadang-kadang itu juga baik, kadang-kadang itu ingatannya bagus, tapi juga kadang-kadang itu Masya Allah. Lebih banyak lupanya apa lebih banyak ingatnya? Lebih banyak lupanya. Kepada saya itu kan padahal itu di rumah saya yang melayani segala macamnya itu sukanya manggil-manggil saya aja. Terus kadang-kadang itu kamu siapa? Kamu datang ke sini sama siapa? Kamu tadi sudah lama ke sini, padahal itu saya sendiri. Ini di rumahnya siapa? Tanyanya itu juga yang seperti itu. Ingatnya kira-kira berapa persen ya? Kira-kira ya enggak ada sepertiganya atau seperempatnya, Ustaz. Kadang-kadang itu banyak lupanya. Itu bagaimana? Kalau tidak saya wudhuni itu bagaimana? Karena perasaan saya, meskipun diwudhuni, kalau saya salatnya itu seperti itu bagaimana? Yang pertama begitu. Terus yang kedua masalah ru'yah, Ustaz. Apa kalau saya menyampaikan kepada adik saya atau teman saya atau anak saya itu saya bersalah masalah sesudah azan, di antara azan dan iqamah itu saya manfaatkan untuk meru'yah diri sendiri. Itu sebenarnya kan tidak ada dalil yang khusus begitu, tapi yang saya manfaatkan waktu di antara keduanya itu azan dan iqamah itu waktu yang ijabah. Itu apa salah saya menyampaikan kepada adik atau anak saya? Terima kasih, saya Pana. Saya Kemunakhairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama ya tentang keadaan ibunya, Ibu Rasmini yang sudah pikun ya. Sudah pikun
tapi kadang-kadang masih ingat. Tapi tadi disebutkan masa ingatnya itu kurang dari 1/4, ya, atau kurang dari 1/3. Ya, saya sudah pernah sampaikan di pertanyaan yang sebelumnya, yang disampaikan di kesempatan sebelumnya, bahwa orang yang seperti ini sebenarnya sudah gugur, ya, kewajiban dari syariat sudah gugur. Karena al-hukmu lil ghalib la lin nadir. Hukum itu digantungkan kepada keadaan mayoritasnya. Kalau memang mayoritasnya tidak ingat, pikun, ya dia dianggap sebagai orang yang pikun. Orang yang pikun itu sudah dianggap akalnya hilang. Akalnya sudah tidak normal lagi. Sedangkan beban syariat itu digantungkan kepada adanya akal. Ya, beban syariat itu digantungkan kepada adanya akal. Makanya orang yang masih kecil, ya, tidak dibebani oleh beban syariat. Orang yang masih kecil tidak dibebani oleh beban syariat. Kenapa? Ya karena dia akalnya belum sempurna. Begitu pula dengan orang yang gila. Tidak ada beban syariat atas orang yang gila. Karena akalnya tidak sehat. Begitu pula dengan orang yang pingsan. Orang yang pingsan itu ketika dibangunkan dia tidak bisa bangun. Sehingga tidak ada beban syariat padanya. Ya, tidak ada beban syariat padanya. Karena akalnya hilang. Begitu pula dengan orang yang pikun. Orang yang pikun itu akalnya sudah tidak sempurna lagi. Bahkan derajat orang pikun itu masih di bawah anak kecil yang belum balik tapi mumayyiz. Anak kecil yang belum balik tapi mumayyiz saja tidak ada beban syariat. Padahal akalnya ada. Kita ajak bicara juga bisa jawab. Kita perintahkan bisa melakukan dengan baik, tapi akalnya belum sempurna, tidak ada beban syariat. Apalagi orang yang pikun. Apalagi orang yang akalnya sudah tidak sehat seperti itu. Secara kaidah seperti itu, ya. Yang ditanyakan tadi sudah tidak punya beban syariat. Jadi sholat sudah tidak wajib baginya. Sholat sudah tidak wajib baginya. Tapi saya juga sudah sampaikan kemarin bahwa sebaiknya tetap diingatkan untuk sholat. Ini saya katakan sebaiknya. Kenapa? Agar ya ada harapan besar untuk orang tersebut ditutup dengan penutup yang baik. Ditutup dengan penutup yang baik. Tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap ingat untuk berzikir. Ini perlu diingatkan. Mudah-mudahan nanti ketika meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bisa menutup hidupnya dengan kalimat tauhid. Ini sangat penting. Ya. Makanya saya katakan ya tetap sebaiknya diingatkan untuk sholat, diperintahkan. Ya. Kemudian kalau misalnya tidak mewudui, ya, tidak membantu orang tersebut untuk berwudu, apakah berdosa? Jawabannya tidak. Saya katakan itu sebaiknya saja. Saya tidak akan mengatakan itu diwajibkan. Sehingga ketika ditinggalkan pun tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya orangnya pas ingat, ya, maka sangat disayangkan kalau misalnya tidak diingatkan untuk sholat. Ya, tadi dikatakan masih ada 1/4. Atau bahkan lebih dari 1/4 tapi kurang dari 1/3. Ketika ada keadaan ingat tersebut, ya ingatkan untuk sholat, ingatkan untuk membaca zikir, ya, agar itu membantu ingatan dia untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Ustaz. Masalah ruqyah tadi, Ustaz. Ruqyah itu sendiri di antara azan dan iqamah. Dan kemudian mengajak kerabat untuk ikut meruqyah diri sendiri pada saat yang sama, Ustaz. Iya, kalau misalnya seseorang ya punya hajat, memang dia ada sesuatu pada dirinya yang harus dia ruqyah. Akhirnya dia memilih waktu yang mustajab
untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya antara adzan dan iqamah, misalnya di sepertiga malam terakhir, ya, maka tidak ada masalah. Kalau misalnya dia sampaikan kepada kerabatnya karena kebutuhan yang sama, situasi dan kondisi dia sama dengan situasi dan kondisi dia, benar-benar membutuhkan ruqyah mandiri, maka silakan disampaikan. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan mungkin Ustaz kita akan menjawab satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita tutup acara ini. Pertanyaan singkat dari Fitri Ayu Amalia dari kota Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, suami saya sudah 3 kali mengatakan cari saja lelaki lain sesuai dengan keinginanmu. Apa ini termasuk kalimat talak Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Fadhal, Ustaz. Cari saja lelaki lain yang sesuai dengan keinginanmu. Ini bisa jadi kata kiasan untuk talak. Ya. Ini bisa jadi kata kiasan untuk talak. Sehingga hukumnya dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkannya. Kalau niat orang yang mengucapkannya adalah talak, maka kata-kata itu menjadi talak. Kalau dikatakan sampai 3 kali dan 3-tiganya suaminya meniatkannya untuk mentalak istrinya, maka berarti sudah jatuh talak yang ketiga. Tapi kalau tidak ada niat dari suaminya untuk mentalak istrinya, maka kata-kata kiasan seperti ini tidak menjadi talak. Ya. Kata-kata kiasan seperti ini tidak menjadi talak. Ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Coba kita melihat kaidah dalam masalah ini biar kita mudah ya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Kata-kata dalam masalah talak itu bisa kita bagi menjadi 3. Bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, kata-kata yang tegas menunjukkan talak. Ya misalnya kalau ada orang mengatakan saya talak kamu, saya cerai kamu. Kata-kata yang sudah tegas seperti ini, walaupun diniatkan untuk tidak mentalak istrinya, tetap jadi talak. Selama dia memang bermaksud mengucapkan kata-kata itu. Beda kalau tidak bermaksud ya. Misalnya ada orang ngigau, tidur ngigau saya talak kamu. Dalam keadaan ngigau, dia tidak bermaksud ya. Ngigau dia. Maka yang seperti itu tidak jatuh talak ya. Yang saya maksud adalah dia bermaksud mengucapkan kata-kata itu kepada istrinya. Walaupun niatnya tidak talak, tapi kata-katanya talak, ya sudah jadi talak. Ini kata yang tegas, menunjukkan makna talak. Bisa talak, bisa cerai. Mungkin di daerah lain ada kata-kata lain yang menunjukkan makna talak secara tegas. Ini yang pertama. Yang kedua, sebaliknya. Kata-katanya tidak ada hubungannya dengan talak sama sekali, tapi diniati talak. Maka talak tidak jatuh. Seperti misalnya ada orang mengatakan, Ummu Fulan, masakan aku dong. Niatnya talak. Masakan aku nasi. Niatnya talak. Contohnya lagi misalnya, ambilkan aku air. Niatnya talak. Contoh lagi, sapukan halaman depan. Niatnya talak. Karena tidak ada hubungan antara kata-kata dengan niat, maka dianggap tidak ada talak di sini sama sekali. Walaupun niatnya talak. Tapi karena tidak nyambung dengan kata-katanya, maka ini bukan talak. Dan tidak terjatuh talak sama sekali. Talak itu tidak bisa jatuh dengan niat yang ada di hati. Kalau tidak didukung oleh kata-kata. Dan kata-katanya ini tidak mendukung sama sekali. Maka dianggap masih ada di hati saja. Dan ini tidak menjadikan talak jatuh. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, kata kiasan. Ya. Yang ketiga, kata kiasan. Kata yang bisa diartikan talak.
tapi dengan kiasan. Seperti misalnya kata yang tadi disebutkan. Sana cari lelaki lain yang sesuai dengan keinginanmu. Atau misalnya sana keluar dari rumah ini. Atau misalnya sana kembali ke orang tuamu. Ini kata-kata yang bisa diartikan talak, tapi tidak tegas sebagai kata talak. Maka kata-kata yang seperti ini harus diniatkan untuk talak, untuk jadi talak. Kalau tidak ada niat mentalak, maka kata-kata yang seperti itu tidak menjadi talak. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dengan ini maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh penanya, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ustaz telah membersamai kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada para pemirsa, untuk selalu jangan pernah tinggalkan seluruh rangkaian acara Fatwa TV dimanapun Anda berada, dan dari mulai hari Senin sampai hari Jumat, dan acara Fatwa TV bisa Anda saksikan dari hari Senin sampai Jumat, dan Anda lihat langsung detail acaranya di www.fatwatv.id. Kemudian untuk update pertanyaan bisa melalui www.dewanfatwa.com. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini